Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti kegiatan MPLS. Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan OSIS, di mana OSIS ada sejarah, pengertian, fungsi, dan tujuan organisasi OSIS. Sejarah terbentuknya OSIS. Sebelum lahirnya OSIS, di sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA terdapat organisasi yang sebagai macam corak bentuknya. Ada organisasi siswa yang hanya dibentuk bersifat intern sekolah itu sendiri. Dan ada pula organisasi siswa yang dibentuk oleh organisasi siswa di luar sekolah. Organisasi siswa yang dibentuk dan mempunyai hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah. Sebagian ada yang mengarah pada hal-hal bersifat politis, sehingga kegiatan organisasi siswa tersebut dikendalikan dari luar sekolah sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar. Akibat dari keadaan yang demikian itu, maka timbullah loyalitas ganda. Di satu pihak harus melaksanakan peraturan yang dibuat kepala sekolah, sedang di pihak lain harus tunduk kepada organisasi siswa yang dikendalikan di luar sekolah. Dapat dibayangkan berapa banyak macam organisasi siswa yang tumbuh dan berkembang pada saat itu. Dan bukan tidak mungkin organisasi siswa tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi di luar sekolah. Itu sebabnya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang sadar akan maksud dan tujuan belajar di sekolah ingin menghindari bahaya perpecahan di antara para siswa intrasekolah di sekolah masing-masing. Setelah mendapat arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, pembangunan wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah diterapkan melalui organisasi siswa intrasekolah, OSIS atau OSIS, perlu ditata secara terarah dan teratur. Ditetapkannya OSIS sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Jalur tersebut terkenal dengan nama 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di antaranya 1. Organisasi kesiswaan, 2. Latihan kepemimpinan, 3. Kegiatan ekstrakurikuler, dan keempat adalah kegiatan wawasan wiyata Mandala. B. Pengertian secara sistematis. Secara sistematis, OSIS mempunyai pengertian kelompok kerjasama antara pribadi yang pesertanya adalah siswa pada satuan pendidikan sesuai jenjangnya yang terletak di dalam dan di antara lingkungan sekolah yang tugasnya berkesinambungan guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan secara organisasi, pengertian OSIS itu sendiri merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan dan merupakan salah satu sistem yang berfungsi sebagai tempat kehidupan berkelompok. Siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Apa sih OSIS itu? OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah
merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah, maka organisasi ini bersifat intrasekolah, yang artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Siapa saja yang boleh jadi pengurus OSIS? Pada prinsipnya, siapapun boleh dan bisa jadi ketua dan pengurus OSIS. Hanya saja, mengingat tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS itu berat dan cukup menyita perhatian. Akhirnya apa? Diadakanlah semacam seleksi untuk menentukan siapa saja yang boleh dan berhak menjadi pengurus OSIS. B. Fungsi OSIS. 1. Sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya organisasi siswa yang resmi di sekolah dan sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. 2. Sebagai motivator. Apa itu motivator? Motivator adalah pendorong lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan, yang artinya OSIS berperan untuk menggali minat dan bakat siswa serta mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. 3. Sebagai preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal, OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku penyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Fungsi preventif OSIS di sini akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. C. Tujuan. Tujuan di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami, menghargai lingkungan hidup, dan nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang tepat. 2. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan mengikuti HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. 3. Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 4. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. 5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Demikian materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.